Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahma Aulia dengan NIM D104 123 10 30 akan menjelaskan tentang tugas UT SPBAD kami yang disusun oleh Freya Martinez dan saya sendiri mengenai analisis sentimen terhadap TikTok Shop. Baiklah, daftar isinya adalah pertama deskripsi masalah, kedua langkah eksperimen, ketiga hasil dan pembahasan, dan keempat kesimpulan. Yang pertama deskripsi masalahnya itu latar belakang dari TikTok Shop itu adalah sebuah fitur e-commerce yang terintegrasi dalam aplikasi TikTok yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi sekaligus melakukan interaksi atau transaksi jual beli secara langsung dalam suatu platform. Nah, jadi TikTok Shop itu sudah lumayan besar, bahkan sudah hampir setara dengan Shopee dalam aspek kepopuleran dan seberapa besar orang banyak menggunakannya. Di data ini sendiri sudah ada 363 juta dolar gross merchandise volume di bulan November 2023 yang sekarang pasti sudah jauh lebih besar daripada angka di sini. Lalu dataset yang kita gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kaggle yang berisi 3.145 data ulasan pengguna TikTok Shop. Dataset terdiri dari dua kolom utama, yaitu konten yang berisi teks ulasan pengguna merupakan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan UTS kali ini, dan sentimennya itu berisi label sentimen positif dan negatif. Lalu dataset ini digunakan untuk melatih model dalam mengenali pola sentimen berdasarkan teks ulasan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna TikTok Shop, membandingkan performa beberapa metode klasifikasi, menentukan model terbaik berdasarkan hasil evaluasi. Baiklah, langsung saja. Yang kedua, langkah eksperimen. Yang pertama, kita melakukan import library. Pada tahap awal dilakukan import library yang digunakan dalam proses analisis data dan pembuatan model machine learning. Library yang digunakan adalah Pandas untuk pengolahan data, RI untuk membersihkan teks, serta NLTK untuk pre-processing seperti stop word removal. Selain itu digunakan juga library dari scikit-learn untuk ekstraksi fitur, pembagian data, dan pembuatan model klasifikasi. Di sini ada contohnya import pandas SPD, ini kami lakukan di Google Colab. Lalu hasilnya adalah seperti itu. Lalu setelah semua sudah dilakukan, lanjut kepada load dataset. Setelah library berhasil diimpor, langkah berikutnya adalah memuat dataset menggunakan Pandas. Dataset yang digunakan berisi ulasan pengguna TikTok Shop yang telah diberi label sentimen. Di sini kita ketik saja df info, df dalam kurung itu sentimen value counts. Lalu lanjut pada pre-processing data. Pre-processing bertujuan untuk membersihkan data teks agar lebih siap digunakan dalam proses klasifikasi. Tahapan ini sangat penting karena dapat meningkatkan akurasi model. Yang pertama, kita lakukan cleaning text. Pada tahap ini dilakukan pembersihan teks dengan mengubah huruf menjadi lowercase serta menghapus karakter yang tidak diperlukan supaya tidak ada kebingungan saat mendeteksi sentimen. Di sini kodenya adalah import RI def clean text seperti ini, df clean, df content, apply. Oke, lalu selanjutnya adalah B, stop word removal. Stop word removal dilakukan untuk menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna penting. Contohnya itu kayak cepat itu kita discard, berkualitas di discard, tidak di discard, sangat di discard. Jadi yang kita dapat adalah hanya kata-kata yang penting dan mudah dideteksi saja yang akan dideteksi nantinya. Lalu yang C, stemming. Stemming digunakan untuk mengubah kata ke bentuk dasar. Stemming membantu menyederhanakan kata sehingga model lebih mudah mengenai pola dalam teks. Contohnya di sini ada PIP, install Sastrawi, from Sastrawi, stemmer, stemmer factory, import stemmer factory, dan sampai seperti ini. Lalu selanjutnya ada feature extraction. Setelah pre-processing, data teks diubah menjadi bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF. TF-IDF digunakan untuk memberikan bobot pada kata berdasarkan tingkat kepentingannya dalam dokumen. Max features-nya adalah 5000 yang membatasi jumlah fitur, lalu n-gram range 1,3 menggunakan kombinasi kata. Berikut adalah codingannya. Lalu split data. Dalam tahap ini dataset dibagi menjadi data training dan testing. Berikut adalah codingannya. Lalu
2,6 skenario eksperimen. Dalam penelitian ini, skenario eksperimen menggunakan 3 skenario, yaitu TF-IDF dan plus naive Bayes. Codingannya adalah seperti ini. Lalu yang kedua TF-IDF plus SVM, codingannya seperti ini. Lalu count factorizer plus naive Bayes yang codingannya seperti ini. Masing-masing punya keunggulan tersendiri untuk setiap skenario. Kita akan bahas di bab 3, hasil dan pembahasan. Baiklah, yang pertama tabel perbandingan skenario. Di sini sudah ada tabelnya bahwa akurasi yang didapatkan oleh skenario 1 yang menggunakan TF-IDF plus naive Bayes dan metode multinomial NB, akurasinya itu 0,9380. Sedangkan skenario TF-IDF plus SVM yang menggunakan metode SVM linear itu akurasinya 0,9285, dan yang terakhir itu count factorizer plus naive Bayes yang menggunakan metode multinomial NB, akurasinya adalah 0,9237. Jadi overall itu yang paling tinggi adalah TF-IDF plus naive Bayes dengan metode multinomial NB yang paling tinggi akurasinya. Di sini juga ada visualisasinya, yaitu menggunakan coding multiplotlib pilot seperti ini yang sudah menunjukkan bahwa meskipun perbedaannya tidak terlalu besar, tapi yang paling unggul memang TF-IDF plus naive Bayes. Mari kita melakukan analisis. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 3 skenario model yang telah dibangun, diperoleh perbedaan performa yang cukup signifikan. Skenario pertama yang menggunakan kombinasi TF-IDF dan algoritma naive Bayes menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 3,80%. Hal ini menunjukkan bahwa metode TF-IDF mampu memberikan representasi fitur yang lebih baik dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan setiap kata dalam dokumen. Naive Bayes sebagai algoritma berbasis probabilitas juga terbukti efektif dalam menangani data teks yang memiliki pola distribusi kata yang jelas, seperti pada data ulasan TikTok Shop. Lalu skenario kedua yang menggunakan TF-IDF dengan algoritma Super Vector Machine (SVM) menghasilkan akurasi sebesar 92,85%. Meskipun performanya cukup tinggi, hasilnya masih sedikit di bawah naive Bayes. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik SVM yang lebih sensitif terhadap parameter serta membutuhkan penyesuaian kernel dan tuning yang optimal agar dapat bekerja secara maksimal pada data teks. Namun demikian, SVM tetap menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengklasifikasikan data berdimensi tinggi. Lalu sementara itu, skenario ketiga yang menggunakan count factorizer dengan naive Bayes menghasilkan akurasi terendah, yaitu sebesar 92,37%. Hal ini disebabkan karena count factorizer hanya menghitung frekuensi kemunculan kata tanpa mempertimbangkan bobot kepentingan. Akibatnya, informasi yang diperoleh menjadi kurang representatif dibandingkan dengan TF-IDF sehingga berdampak pada penurunan performa model. Jadi, kesimpulan yang kita dapat adalah jika kita beneran pengen tahu bahwa sentimen yang penting dan akurat itu seperti apa, kita sebaiknya pakai TF-IDF plus naive Bayes aja, karena dia itu sudah mempertimbangkan kata apa aja yang paling penting. Jadi tingkat akurasinya itu bisa lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Tapi yang lainnya juga lumayan bagus juga untuk beberapa situasi tertentu. Misalnya SVM ini dia lebih sensitif terhadap parameter. Jadi kalau kita mau beneran lebih hati-hati dan otak-atik manual terhadap parameternya mau seperti apa, itu lebih baik pakai SVM saja. Oke, lalu untuk count factorizer itu mungkin lebih praktis karena dia hanya hitung frekuensi kemunculan kata tapi tidak mempertimbangkan bobot kepentingan. Jadi mungkin untuk yang lebih cepat dan fleksibel boleh pakai count factorizer. Lalu yang 3,2 selanjutnya confusion matrix. Berdasarkan hasil confusion matrix pada model SVM, terlihat bahwa model mampu mengklasifikasikan sebagian besar data dengan benar. Sebanyak 354 data negatif berhasil diprediksi dengan tepat sebagai negatif dan 230 data positif berhasil diprediksi sebagai positif. Namun masih terdapat kesalahan klasifikasi berupa 17 data negatif yang diprediksi sebagai positif atau false positif serta 28 data positif yang diprediksi sebagai negatif atau false negatif. Meskipun demikian, jumlah kesalahan ini relatif kecil dibandingkan jumlah data keseluruhan sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam membedakan sentimen positif dan negatif.
Oke, selanjutnya maka pemilihan model terbaik berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Model terbaik yang dipilih adalah kombinasi TF-IDF dengan naive Bayes karena memiliki nilai akurasi tertinggi dibandingkan skenario lainnya. Selain itu, model ini juga lebih sederhana, cepat dalam proses pelatihan, serta mampu memberikan hasil yang stabil pada data teks. Oleh karena itu, model ini dipilih untuk digunakan pada tahap pengujian data baru. Selanjutnya, kesimpulan. Model terbaik yang telah dipilih diimplementasikan untuk melakukan klasifikasi sentimen pada data baru dengan menggunakan TF-IDF sebagai metode ekstraksi fitur dan naive Bayes sebagai algoritma klasifikasi. Di mana sebelum proses prediksi dilakukan, data teks terlebih dahulu melalui tahap preprocessing seperti pembersihan teks, penghapusan tanda baca, stop word removal, dan stemming. Pengujian terhadap 5 data teks baru menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan sentimen dengan baik sesuai konteks, di mana kata-kata seperti bagus, puas, dan mantap dikenali sebagai sentimen positif, sedangkan kecewa dan jelek sebagai sentimen negatif, yang menandakan bahwa model mampu memahami pola bahasa dalam ulasan TikTok Shop secara otomatis. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa performa model konsisten dengan evaluasi sebelumnya dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik terhadap data baru. Secara keseluruhan, kombinasi TF-IDF dan naive Bayes terbukti efektif dengan akurasi 93,80%, bahkan lebih unggul dibandingkan Convectorizer dan lebih stabil dibandingkan SVM pada dataset yang digunakan. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan penggunaan dataset yang lebih besar dan beragam, melakukan tuning parameter khususnya pada SVM, serta mengeksplorasi metode lain seperti deep learning dan penggunaan data langsung dari platform TikTok agar hasil lebih representatif. Baik, itu saja sekiranya dari kami. Daftar pustaka yang kami gunakan adalah Putra J. Darmawan A. and Gondo Hanindijo 2023. Sentimen analisis aplikasi digital mobile menggunakan naive Bayes dan SVM dengan ekstraksi fitur TF-IDF dari jurnal Intercom. Lalu ada Kirana dan Oktadini 2022, analisis sentimen naive Bayes dengan TF-IDF dan tenfold pada ulasan aplikasi X, jurnal Sistem Informasi. Baik, itu saja, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.